wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Rofifa, mahasiswa dari Universitas Brawijaya, Prodi Ilmu Komunikasi. Di video kali ini, saya mau sharing soal 45 butir Pancasila dan bagaimana sih saya berusaha untuk paham dan juga menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Karena saya percaya nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya deket banget sama kehidupan kita. Tinggal gimana kita sadar dan juga ngejalaninnya. Yuk langsung aja kita mulai dari sila pertama. Jadi sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Buat saya ini tentang gimana kita punya hubungan sama Tuhan sesuai agama dan juga kepercayaan masing-masing. Saya sendiri berusaha untuk rajin ibadah, terus juga saling menghargai sama teman-teman yang agamanya beda. Misalnya saya punya teman yang agamanya beda, tapi kita tetap bisa saling bareng-bareng, kerja kelompok bareng, dan juga saling support. Saya juga nggak pernah maksa keyakinan saya ke orang lain karena saya yakin tiap orang punya hak untuk percaya dengan keyakinannya sendiri. Intinya saling rukun, saling menghormati, dan juga nggak mencampuri urusan ibadah orang lain, itu udah jadi bagian dari hidup saya. Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya paling ngerasa nilainya pas saya menjadi ketua pelaksana di organisasi kampus. Buat saya, menjadi ketua itu bukan berarti cuma nyuruh-nyuruh aja, justru malah saya yang harus turun tangan membantu tim saya kalau mereka lagi kesulitan. Kadang ada divisi yang kewalahan atau bingung ngerjain bagiannya. Nah, di situ saya mulai bantuin agar semua berjalan bareng-bareng, gak ada yang ngerasa ditinggal atau dibebani sendiri. Saya juga selalu mencoba untuk mendengarkan kalau ada yang lagi gak nyaman atau punya kendala. Jadi bukan cuma ngepas, tapi juga saya ngerti dengan kondisi mereka. Menurut saya, adil dan beradab itu soal kita punya empati, saling bantu, dan gak ngerasa lebih tinggi dari orang lain. Walaupun posisi kita di atas, tapi kita tetap kerja bareng-bareng. Itu yang saya usahain. Lanjut ke sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Saya merasa penting banget untuk menjaga persatuan, apalagi kita hidup di negara yang penuh keberagaman. Saya punya teman dari berbagai daerah, agama, suku, dan kita semua bisa rukun asalkan saling menghargai. Saya juga selalu mencoba untuk ngurangin sikap egois, misalnya pas kerja tim, saya pikirin bareng-bareng dan gak maunya sendiri doang. Terus saya juga bangga menjadi orang Indonesia, dari budaya, bahasa, sampai produk lokal, itu saya dukung banget. Kadang hal kecil seperti ngomong pakai bahasa Indonesia yang baik di forum resmi, atau ikut kegiatan kampus yang mempromosikan budaya daerah, itu juga udah bentuk kecil dari menjaga persatuan. Sekarang sila keempat, ini soal demokrasi dan juga musyawarah. Di kehidupan kampus saya sering banget kerja kelompok atau diskusi organisasi, dan dari situ saya belajar banyak banget untuk gak memaksa pendapat sendiri. Saya lebih suka ngobrol dulu, cari solusi bareng, baru mengambil keputusan. Kalau udah ada hasil musyawarahnya, saya jalani dengan tanggung jawab walaupun kadang hasilnya bukan yang saya mau. Misalnya waktu saya menjadi panitia acara, keputusan tim kadang gak sesuai dengan ide saya, tapi saya tetap menjalani karena itu adalah hasil bareng-bareng. Buat saya, demokrasi bukan cuma soal voting, tapi juga soal dengerin dan menghargai pendapat orang lain. Kita bisa berbeda pendapat, tapi tetap bisa saling menghormati. Yang terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut saya, itu soal gimana cara kita adil dan juga peduli, gak cuma di luar, tapi juga di rumah sendiri. Misalnya, di rumah saya sudah terbiasa mengerjakan bagian tugas rumah bareng-bareng, jadi nggak cuma mama doang yang masak dan beberes. Saya juga ikut bantu seperti nyusun piring, beresin meja, atau bantuin adik mengerjakan PR. Buat saya, keadaan sosial itu dimulai dari nggak ngebebanin satu orang terus-terusan, dan semua orang punya tanggung jawabnya masing-masing, agar tidak berat sebelah dan semua orang bisa ngerasa dihargain. Kadang juga, kalau ada makanan di rumah, saya tidak langsung ambil paling banyak, tetapi saya pikirin juga kalau ada orang lain di rumah. Hal-hal kecil seperti ini menurut saya mungkin udah cukup untuk menunjukkan ras. Jadi itu tadi adalah 45 butir Pancasila yang saya pahami dan juga saya coba terapkan dalam kehidupan saya sebagai mahasiswa dan juga sebagai warga negara. Mungkin gak selalu sempurna, tapi saya percaya kalau kita semua mulai dari diri sendiri dan dari hal-hal yang kecil, dampaknya bakal besar banget buat Indonesia ke depannya. Makasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Alia Rofifa, salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.